di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Hanya mereka tidak memiliki kesempatan untuk termotivasi untuk menjadi lebih hebat. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah kuncinya. Saya, Eis Nina Marlina, hari ini akan membagikan praktik baik yang pernah saya lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya menyadari pada saat ini peserta didik nyaman dengan gawanya masing-masing, sehingga efek terbesar adalah mereka gagal fokus ketika belajar di dalam kelas. Dan juga kita dihadapkan dengan situasi kelas yang heterogen, yang artinya peserta didik memiliki gaya belajar dan kecepatan dalam memahami pembelajaran yang berbeda, sehingga keaktifan dan motivasi peserta didik dalam belajar sangatlah kurang. Terlihat keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran belum maksimal, yakni 28% aktif sedangkan sisanya 78% tidak aktif. Berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal tahun pembelajaran berupa wawancara dan pengisian G4 yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dasar dan kondisi awal peserta didik, didapatkan bahwa gaya belajar audiovisual paling banyak diminati anak. Selain itu, dengan asesmen diagnostik dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman setiap murid di dalam kelas. Selanjutnya, menganalisis hasil asesmen diagnostik di mana gaya belajar audiovisual paling banyak diminati oleh peserta didik. Selanjutnya, dengan profil peserta didik dapat membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang optimal untuk peserta didik itu sendiri. Dimulai dengan melakukan observasi dan kajian literatur, mencari inspirasi dan referensi dari berbagai sumber terkait strategi metode pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, menentukan strategi yang dilakukan, yaitu Checker Endul, merupakan singkatan dari ceria, kolaborasi, refleksi, serta energi positif dan umpan balik. Kemudian, merancang media pembelajaran yang kreatif, inovatif sesuai dengan kodrat zaman anak, yaitu MPI di dalam aplikasi Mabar of English. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam aplikasi pembelajaran Mabar of English dengan strategi Checker Endul, dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Keaktifan murid yang sebelumnya 28% meningkat menjadi 89% sebagai cerminan motivasi peserta didik yang meningkat. Ikut praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan, menyapa para peserta didik, dilanjutkan dengan doa bersama serta pengabsenan peserta didik. Before start the class, we pray first. Pray here. Pray now. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melakukan ice breaking yang menyenangkan. Hal ini diperlukan untuk agar anak merasa nyaman dan konsentrasi terbangun dalam kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Kemudian dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. Peserta didik berhak untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang jelas dari gurunya. Membuat how to make something, cara membuat sesuatu. Dan itu konsep. Kalian bersilahkan pilih, boleh membuat poster dalam pengumumannya, boleh membuat video, boleh membuat komik, ataupun membuat gambar. Silahkan pilih. Itu saya minta kalian buat kelompok berdasarkan. Kemudian melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Untuk anak yang visual, saya mempresentasikan gambar melalui Canva, di mana dengan gambar full color akan menarik anak untuk belajar. Untuk
Untuk anak audiovisual melalui konten video, contoh materi pembelajaran prosedur teks dari perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Untuk kelompok kinestetik, saya membagikan gambar dan teks yang kemudian mereka melakukan permainan menyusun teks dan gambar yang ditempel di papan tulis. Selanjutnya, bermain di aplikasi Mabar of English berupa media pembelajaran interaktif dengan menggunakan akun Belajar ID, sehingga setiap anak dapat berbagi menggali sisi kreativitas pendidikan dan peserta didik dalam proses dalam menghasilkan karya sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar. Tahapan berikutnya, setiap siswa membuat contoh prosedur teks berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing dan diberikan keleluasaan untuk memprosesnya di tempat yang mereka inginkan. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup dan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Berikut adalah hasil dari diferensiasi proses yang menghasilkan diferensiasi produk dengan memanfaatkan media sosial pada tahapan akhir. Setiap peserta didik saling memberi komentar di setiap produk teman lainnya. Jadi, dapat disimpulkan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi membuat anak lebih bahagia, dan pembelajaran diferensiasi bukan berarti guru harus menyiapkan 36 cara untuk menghadapi 36 peserta didik di dalam kelas. Karena sesungguhnya pembelajaran diferensiasi ialah sebuah rangkaian keputusan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengakomodir setiap kebutuhan peserta didiknya. Pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi solusi untuk situasi saat ini dengan berbagai tantangan. Karena diferensiasi pembelajaran di kurikulum Merdeka memberikan kinerja belajar yang optimal. Apalagi dengan dukungan penuh berbagai platform dan penggunaan akun belajar.id yang diakomodir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya Google Workspace, Canva untuk pendidikan, dan platform Merdeka Mengajar, maka pembelajaran yang berpihak kepada murid akan terlaksana dengan baik. Demikian video ini dibuat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu teknik pembelajaran yang memudahkan pendidik untuk mengetahui peserta didiknya, kelemahan maupun kelebihan peserta didik. Di sini salah satunya adalah dengan Mabar of English, di mana di sini sudah ada game, sudah ada video ataupun segalanya yang bisa untuk mendukung terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan apresiasi kepada Ibu Estina Marlina yang sudah mengajar berdasarkan diferensiasi, yaitu berdasarkan kebutuhan anak. Beliau sudah mengajar dengan menggunakan Mabar of English. Keren menurut saya. Aplikasi ini mengajarkan untuk bermain game berdasarkan kebutuhan anak, yang menurut saya sangat menginspirasi dan bisa dijadikan contoh bagi guru-guru lain untuk mengajar dengan menggunakan Mabar of English. Terima kasih. Keren Bu Esnia. Saya senang belajar di Mabar of English. Aplikasi ini sangat membantu saya ketika saya ingin belajar bahasa Inggris. Mudah dipahami dan sangat efisien untuk digunakan. Saya sangat suka menggunakan Mabar of English karena mempermudahkan saya untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga Mabar of English menyediakan game-game yang seru, tetapi menyangkut dengan materi bahasa Inggris juga. Terima kasih.